Bagaimana cara melindungi hati dari hal-hal yang menyakiti? Suatu pagi, aku duduk di teras rumah. Secangkir teh di tangan dan udara masih dingin, seperti sisa malam yang enggan pergi. Di depan, pepohonan bergerak pelan ditiup angin. Semua tampak biasa, tapi di dalam dada ada sesuatu yang tidak tenang. Beberapa hari terakhir, aku merasa hatiku mudah sekali terluka. Kadang oleh kata yang tak disengaja diucapkan oleh orang lain, kadang oleh hal-hal kecil yang bahkan tak bermaksud menyakiti. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa hal-hal kecil ini bisa terasa begitu besar di dalam hati? Mungkin karena selama ini aku terlalu sering membiarkan pintu hati terbuka lebar. Beberapa berharap kehangatan, tapi lupa bahwa angin dingin pun bisa masuk dari celah yang sama. Aku teringat suatu masa ketika aku menutup diri terlalu rapat. Aku gak mau ketemu siapa-siapa. Aku kira dengan begitu aku merasa aman. Tapi ternyata tidak. Menutup hati memang menjauhkan dari luka, tapi juga menjauhkan kita dari kehidupan itu sendiri. Dan di antara dua yang ekstrim itu, menutup atau membuka, terlalu membuka atau terlalu menutup, akhirnya aku harus belajar keseimbangan. Siang itu aku berjalan sendirian ke taman dekat rumah. Anak-anak tertawa ketika aku lihat seorang ibu memberi makan burung. Dan di antara semua itu, aku menyaksikan mereka semuanya baik-baik saja. Dan aku berjalan, dan aku merenung. Walaupun hati aku terluka, tapi kehidupan tetap berjalan sebagaimana adanya. Melindungi hati bukan berarti membangun tembok tinggi agar tak ada yang bisa masuk, tapi menanam akar yang cukup dalam agar ketika badai datang kita tetap kuat. Aku mulai belajar berkata lembut pada diri setiap kali aku terluka. Tidak apa-apa. Rasa sakit ini tidak akan selamanya kok. Dia tidak akan permanen. Ia hanya lewat, bukan untuk tinggal. Kenapa? Karena sejatinya perasaan-perasaan itu adalah tamu yang hadir di dalam kehidupan kita dan bukanlah diri kita yang sebenarnya. Aku belajar bahwa tidak semua orang bisa memahami kedalaman hati kita. Dan itu oke. Dan itu baik-baik aja. Kadang perlindungan terbaik bukan menjauhkan diri kita dari orang lain atau dari dunia, tapi belajar memahami diri sendiri lebih baik. Sore menjelang, aku menatap langit yang berubah warna. Ada rasa syukur yang kecil, tapi ya itu nyata. Rasa sakit mungkin masih ada, tapi kadang tidak lagi menakutkan ketika kita bisa memahami sebuah keadaan. Seperti duri kecil di jalan yang tidak lagi membuat kita harus berhenti, hanya mengingatkan bahwa kita harus lebih hati-hati di dalam melangkah. Dan mungkin disitulah letak kekuatan hati kita. Bukan hati tidak pernah bisa terluka, tapi karena ia tahu bagaimana kita menyembuhkannya setiap kali dia robek.
Aku meneguk secangkir teh yang udah dingin, narik nafas dalam, dan kali ini aku tersenyum. Tidak semua hal bisa dijaga agar ia tak menyakiti kita. Tapi aku bisa belajar menjaga hatiku agar bisa menerima semuanya.